Yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama Lexi di channel Lexi Mewi. Lexi punya sesuatu nih. Tuh, teman-teman. Tuh. Ini adalah bola Mitre Impel Futsal. Impel atau Impulse ini bacanya ya. Ini size 4, tapi ini untuk futsal, bukan untuk bola lapangan gede ya. Size 4. Nah, Lexi dapat ini hadiah dari Barati Mendunia. Terima kasih ya buat Barati Mendunia. Ini lumayan dipakai buat si Obama buat main bola ya. Cuma bedanya kalau bola futsal tuh dia nggak mantul teman-teman. Tuh kalau dipantulin ya. Beda sama bola ini, bola lapangan gede. Ini nggak mantul, dipantulin ke lantai. Nah, kenapa Lexi bisa dapat bola ini? Karena waktu itu Barati Mendunia kan selesai event TBKers Cup yang di Bali ya. Itu event turnamen grassroots usia berapa ya? Kalau nggak salah usia 12 atau 13 ya. Ada 2 usia. Untuk seleksi pemain-pemain yang akan diikutkan sebagai tim TBKers di Gothia Cup gitu ya. Nah kebetulan Barati Mendunia ada posting tuh ya. Postingannya itu gambar 2 orang yang mau bertanding, masukin lapangan, berdoa dulu nih ya kan, ada yang tangannya menengadah, ada yang tangannya begini gitu. Nah, si Barati itu nyuruh kira-kira caption apa yang cocok ya buat ya, postingan itu. Ya, terus Lexi, karena bagi Lexi itu menarik ya, Lexi tulislah di situ ya. Intinya tuh caption pertamanya itu persahabatan dalam perbedaan. Ya, jadi menurut Lexi itu dalam banget ya apa yang diposting sama si Barati Mendunia ya. Jadi walaupun kita berbeda teman-teman, agama, suku, bangsa dan apapun, kita tuh pada prinsipnya Tuhan itu tuh sama. Ya, Adam dan Hawa juga gitu ya. Dan kita memiliki tujuan yang sama, teman-teman. Tujuan yang sama untuk apa? Untuk meraih yang terbaik buat tim kita gitu. Nah, jadi terus yang keduanya Lexi bilang apa ya? Ya tadi itu persahabatan dalam perbedaan, dalam satu dibungkus dalam doa yang sama untuk mencapai tujuan, kira-kira begitulah. Akhirnya mungkin dianggap sama Barati Mendunia itu bagus captionnya, lalu dipin jadi juara. Nah terus dia kirim deh hadiahnya ya, bukan soal bolanya ya, tapi bagi Lexi postingan itu sangat menarik lah. Nah kaitannya dengan itu ya, teman-teman mungkin tahu kejadian sekarang yang terjadi di sepak bola Indonesia ya, bahwasanya kita itu dibatalkan menjadi penyelenggara atau tuan rumah Piala Dunia Under 20 teman-teman. Sedih dan marah sebenarnya dengan kejadian ini ya. Sedihnya yang pertama, waktu Lexi lihat ada postingan dari PSSI itu ada video gitu, pemain timnas kita itu pada nangis semua, tim pelatihnya pada nangis semua saat diumumkan bahwasanya kita batal untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 dan akhirnya kita tidak ikut untuk bertanding ya. Kenapa? Karena kita masuk lewat jalur fast track, kita masuk lewat jalur khusus sebagai mendapat alokasi jatah tuan rumah gitu. Karena kalau misalnya lewat jalur biasa, masih untuk saat ini masih agak impossible Indonesia bisa ikut. Karena kita bersaing di level Asia Tenggara aja masih kembang-kempis. Bersaing di level Asia juga kita masih berat banget. Ya, apalagi bersaing di tingkat dunia. Ya, jadi mungkin kita masih butuh waktu lah untuk lewat jalur biasa ya, untuk kualifikasi untuk lolos ke Piala Dunia U20 gitu. Makanya kita ini merupakan peluang, mungkin bisa dikatakan bagi pemain U20 yang ada sekarang ini adalah peluang sekali seumur hidup. Dan atas kejadian ini, peluang kita untuk kembali nanti menjadi tuan rumah tuh bisa buyar teman-teman ya. Kita bisa disanksi sama FIFA karena dianggap kita nggak becus ya sebagai anggota FIFA menjalankan instruksi agendanya FIFA yang kita udah setujui bersama gitu. Nah itu sedihnya. Yang kedua sedihnya itu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini, modal yang udah kita keluarkan kan, orang-orang yang menggantungkan hidupnya untuk U20 ini, termasuk pemain-pemain kita yang udah berlatih demikian keras, tim pelatih ya,
termasuk juga yang udah mempersiapkan semuanya, padahal udah inspeksi sama FIFA gitu, udah layak untuk tanding. Banyak lah ya yang bikin Lexi itu sedih. Selanjutnya kemarin Lexi juga posting di IG fotonya Zachary main bola sama temennya di U7 waktu itu ya, atau U8. Intinya Lexi bilang tuh ya gara-gara kita mencampur aduk antara politik dan sepak bola atau olahraga, sehingga banyak mimpi yang jadi sirna gitu. Nah, maksudnya bukan hanya pemain ya, bukan hanya pelatih, tapi juga anak-anak kita yang ada di SSB yang udah begitu euforia Piala Dunia tuh betul-betul menginspirasi mereka. Indonesia ikut Piala Dunia gitu ya. Itu bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat mereka agar mereka bisa menuju itu juga. Nextnya mereka bisa mencicipi Piala Dunia, bahkan mungkin yang Piala Dunia yang senior gitu ya, nggak cuman yang U20-nya. Tapi ya pada ya banyak banget masyarakat sepak bola Indonesia yang sedih atas keputusan itu gitu ya. Dan Lexi termasuk orang yang cukup marah sebenarnya atas kejadian itu. Marahnya bukan sama PSSI, marahnya bukan sama pemerintah. Ya. Walaupun ya pemerintah mungkin ada juga Lexi marahnya agak sedikit terlambat menurut Lexi ya. Awalnya itu terlalu mengentertain keinginan segelintir orang dengan berbagai pendapatnya, dengan berbagai kepentingannya yang membuat kita batal jadi tuan rumah. Nah, permasalahannya akarnya adalah karena kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 di Indonesia. Tapi kan harusnya kita udah tahu ya jauh-jauh hari ya bahwasanya Israel ini ikut. Tapi hebohnya mau menjelang-jelang perhelatannya nih baru heboh gitu ya. Nah, alasannya satu, karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Karena kita tidak mengakui Israel sebagai negara. Kita berusaha adil, berusaha berusaha untuk bukan toleransi sih, berusaha untuk adil ke Palestina gitu ya, karena Palestina belum diakui juga gitu kan. Kita pengen ya itulah gitu ya. Ada nuansa agamanya juga mungkin gitu kan. Tapi ini sensitif kan teman-teman kan. Cuman gini ya. Ya ada postingan beberapa orang ya yang juga komunitas sepak bola juga, mantan pemain dan lain-lain, mengatakan bahwasanya menyalahkan FIFA atas kejadian ini. Ya. Katanya FIFA itu double standard. Double standardnya di mana? Oh, Rusia Piala Dunia di-banned, dilarang tanding, diboikot gitu ya. Padahal beda kasusnya. Kalau Rusia itu menginvasi Ukraina saat ini, menyebabkan negara-negara Eropa tidak mau bertanding dengan Rusia di semua ajang internasional maupun Piala Dunia, sehingga mereka merekomendasikan agar Rusia tidak diikutsertakan. Jika tetap diikutsertakan, mereka tidak mau bertanding dan Piala Dunia akan batal. Itu yang terjadi, sehingga apa? Dipilih yang paling baik bagi semuanya, sehingga Rusia dilarang untuk tampil di Piala Dunia. Simpelnya begitu. Nah, untuk kejadian Palestina dan Ukraina ini, Palestina dan kejadian Israel ini teman-teman, tidak ada satupun negara peserta Piala Dunia U20 yang melarang Israel untuk join. Kecuali kita Indonesia sebagai tuan rumah yang lolos karena jatah tuan rumah gitu. Kecuali dari negara-negara lain juga komplain. Ini enggak teman-teman, kita doang yang komplain. Kita doang yang ngerasa paling, bahasa Alex itu kalau mau dibilang agak-agak itu paling suci gitu loh. Paling baik, paling hebat, paling toleran. Paling adil gitu ya. Kadang-kadang suka ketawa aja gitu. Maksudnya itu apa urusannya politik dengan sepak bola? Kalau memang kita menolak, bilang FIFA itu double standard karena kejadian Rusia, kita ini juga double standard. Sadar nggak sih? Di mana double standardnya? Ya, kalau kita menolak Israel, kenapa dan tidak ada hubungan diplomatik? Kenapa kita tidak memutuskan hubungan diplomatik juga dengan Rusia yang udah menginvasi Ukraina? Sama menginvasi, bahkan banyak yang mati juga, meninggal juga gara-gara perang itu.
Atau kenapa kita nggak keluar aja dari FIFA? Karena FIFA mendukung Israel. Dia mengizinkan Israel untuk join di Piala Dunia. Setiap yang mendukung Israel berarti tidak sepaham sama kita. Keluar aja dari FIFA Indonesia. Tapi enggak kan? Kita masih pengen terus ada di FIFA. Itu double standard juga namanya teman-teman. Ya, jadi please lah, jangan menyalahkan orang lain, FIFA dalam hal ini, untuk kesalahan yang kita buat. Yang bodoh itu kita. Yang rugi itu kita. Gitu ya. Kapan lagi peluang kita bisa menjadi peserta Piala Dunia walaupun cuma U20? Nggak cuman lah, itu besar banget teman-teman. Mungkin ini pengalaman sekali seumur hidup bagi pemain-pemain kita. Dan kita dengan kejadian ini bisa mungkin berpuluh-puluh tahun lagi dapat kesempatan seperti ini teman-teman. Ya kan? Jadi terbukti ya bahwasanya bangsa kita ini makin lama bukannya, dulu kan terkenal bangsa Indonesia itu bangsa yang ramah, pemaaf gitu ya. Sekarang ini kok malah jadi bangsa yang penuh dengan kebencian. Tapi menurut Lexi ya, itu bukan bangsa Indonesia. Itu hanya oknum Indonesia, oknum orang Indonesia yang ngerasa paling suci, paling hebat, sehingga berhak memutuskan dan mengancam. Ya. Itu yang Lexi dengar adalah laporan intelijen katanya akan dipakai isu ini untuk menjatuhkan karena ini tahun politik. Mungkin karena Pak Erick Thohir kepilih sebagai ketua PSSI dan saingannya pada memanfaatkan momen ini untuk menjatuhkan. Atau mungkin lebih panjang lagi memanfaatkan momen ini untuk bikin kejadian-kejadian tidak baik nanti selama pemilu 2024 gitu ya. Basi lah. Ya. Dan tidak ada satupun orang yang berani pasang badan. Gubernur-gubernur semua nolak tuh. Sebut nama nggak Lexi ya? Mereka pada takut. Dan bahasa Lexi itu pengecut. Sorry kalau agak sedikit kasar gitu. Nggak mau ngambil resiko lah intinya. Ya. Tapi ya nasi udah jadi bubur teman-teman. Ya, kita siap-siap aja untuk menunggu sanksi dari FIFA. Sepertinya akan ada sanksi ya. Sanksi juga nggak bisa pastikan. Tapi mudah-mudahan pemerintah nih melalui Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir sudah menginstruksikan ke Pak Erick Thohir untuk tetap menjalin komunikasi dengan FIFA dan meluruskan keadaan sehingga objektifnya Indonesia ini tidak dikucilkan dari sepak bola dunia, teman-teman. Kita ini nggak ada apa-apanya di sepak bola dunia. Indonesia tuh butiran pasir di sepak bola dunia. Tapi kita tanpa FIFA, kita mau kemana sepak bolanya? Mau main tarkam terus, naik tingkat dong, gitu, ya. Nah, menurut Lexi, yang wise itu adalah jadikan sepak bola ini sebagai alat perdamaian dunia, ya. Jadikan ini sebagai lobby-lobby atau langkah-langkah diplomasi oleh negara-negara yang bertikai atau kita sebagai penengah mendamaikan, mengencourage mereka melalui sepak bola. Karena sepak bola ini nggak ada batasan, men. Tadi seperti Lexi bilang yang barat timur dunia, persahabatan dalam perbedaan. Tapi kalau kita mengait-ngaitkannya dengan hal-hal yang berbau kebencian ya repot. Apalagi kita Indonesia. Sekali lagi, Palestina aja, dubesnya negaranya nggak keberatan Israel main di Piala Dunia U20 di Indonesia. Lah kita siapa? Ini bukan soal bela Israel, bukan bela Palestina, ya. Kita harus fair bagi semua negara. Tapi tim Israel itu, anak-anak muda itu, mereka berjuang, Mas. Mereka berjuang, Pak. Mereka berjuang, Bro, untuk lolos menjadi peserta Piala Dunia U20. Tapi akhirnya siapa yang diuntungkan? Ya mereka. Sadar nggak? Yang diuntungkan tuh Israel malah, karena mereka bisa dengan nyaman bertanding. Tadinya mereka mungkin di sini was-was bertanding, mereka menganggap di sini beresiko bertanding, mereka jadi lebih tenang. Yang untung siapa? FIFA. Ada yang mau menyelenggarakan lagi, ada yang bersedia.
Kalau nggak salah tuh Argentina aja nggak ikut loh Piala Dunia Under 20. Perwakilannya bukan Argentina gitu. Dan mereka kabarnya juga siap gitu untuk menjadi tuan rumah. Nah ini kesempatan kita join di Piala Dunia, coy. Sayang banget ya teman-teman ya. Ya itulah dia buat kita semua, tetap buat orang-orang yang memberikan ide, membawa-bawa politik ke dalam urusan sepak bola. Sadarlah ya. Sadar diri bahwasanya generasi tua itu terlalu ngerasa paling benar. Enggak lah, ya dunia itu berkembang. Tolong bantu anak-anak muda kita, bantu bibit-bibit sepak bola muda kita untuk maju. Jangan ego kita yang dikedepankan. Ya. Jadi sekali lagi partai-partai ya yang yang memberikan wacana untuk menolak timnas Israel main di Piala Dunia di Indonesia, tokoh-tokoh politik yang Lexi nggak usah sebutkan nama-namanya, ya Anda kehilangan suara lah, ya dari Lexi. Jauh banget ya. Tapi intinya Anda sudah, menurut Lexi sudah salah langkah, ya. Anda terlalu hanya memikirkan rating. Hanya memikirkan diri Anda sendiri sebenarnya. Anda tidak memikirkan orang lain. Ya. Mungkin itu aja dari Lexi teman-teman. Semoga kita tidak mendapatkan sanksi yang terlalu berat dari FIFA. Sekali lagi buat pemain bola muda Indonesia, kalian luar biasa. Hapus air mata kalian, berlatih lagi lebih keras. Kalau bisa berkarir di luar negeri lah. Ya, karena di Indonesia berkarir saat ini itu masih jauh dari ideal, ya. Mending keluar negeri, cari pengalaman di sana, tapi jangan ganti warga negara atau jadi warga negara Indonesia dong, kan gitu ya. Oke, demikian aja dari Lexi untuk The Ball kali ini. Sampai ketemu di Kick the Ball selanjutnya. Sekali lagi terima kasih buat Baratiman Dunia atas bolanya. Sampai ketemu lagi di Kick the Ball dan Lexi Mewi selanjutnya. See you guys. Gak jadi nonton Piala Dunia deh, ya kan?